Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang ke-21 dari pembahasan kita mengkaji Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita telah berada di bab yang ke-21. Babu ma jaa'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirk. Ya, telah kita baca ayat yang disebutkan oleh penulis, juga telah kita terangkan hadits Abu Hurairah. Ya, kemudian hadits yang ketiga disebutkan oleh penulis di sini. Kata beliau rahimahullah, wa an Ali ibn Husain rahimahullah annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu wa qala ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tattakhidhu qabri 'idan wala buyutakum qubura wa sallu alayya fa inna taslimakum yablughuni haitsu kuntum, rawahu bil mukhtarah. Kata beliau dari Ali bin Al-Husain rahimahullah, beliau menuturkan bahwa beliau pernah melihat seorang datang ke salah satu celah pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tersebut masuk ke dalamnya sembari berdoa. Iya. Maka Ali bin Husain pun melarang orang tersebut seraya berkata, ala uhaddithuka hadithan, maka engkau kuberitahu sebuah hadits yang aku dengar dari ayahku, dari kakekku. Ya, sebab beliau ini Ali bin Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Husain yang bergelar Zainul Abidin. Ali bin Husain berkata, inginkah engkau kuberitahu sebuah hadits yang kudengar dari ayahku, yaitu Al-Husain, dari kakekku, yaitu dari Ali an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bahwa beliau telah bersabda, la tattakhidhu qabri 'ida, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat 'id, tempat perayaan. Wala buyutakum qubura, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Wa sallu alayya, dan bersalawatlah kepadaku. Fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum. Ya, sesungguhnya salawat atau sesungguhnya taslim kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Diriwayatkan dalam Al-Mukhtarah. Ya. Jadi dalam hadits ini terdapat Ali bin Husain yang bergelar Zainul Abidin rahimahullahu taala, salah seorang dari imam Ahlul Bait yang salih. Beliau ini suatu hari melihat seorang yang datang ke sebuah celah dari kuburan Nabi. Iya. Kalau dia masuk, orang itu masuk ke dalam kuburan, maka Ali bin Husain melarangnya. Ali bin Husain melarangnya. Terdapat kebiasaan as-salaf ya dalam mengingkari kemungkaran. Dan ketika mereka mengingkari kemungkaran, mereka sertai dengan dalil, sehingga menjadi pelajaran yang berharga bagi orang yang diingkari. Beliau bawakan hadits dari ayahnya Al-Husain radhiyallahu anhu dari kakeknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali meriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi bersabda, la tattakhidhu qabri 'ida, jangan kalian jadikan kuburku sebagai 'id. Iya, sebagai perayaan. Dan telah kita terangkannya apa itu 'id. 'Id adalah sesuatu yang apa? Berulang. Wala buyutakum qubura, dan jangan kalian jadikan
rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Wa sallu alayya, dan berselawatlah kalian kepadaku. Fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum, karena taslim kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ya, diriwayatkan dalam Al-Mukhtarah. Al-Mukhtarah karya Al-Maqdisi rahimahullah. Iya. Hubungan hadits dengan bab jelas ya. Terdapat larangan ya orang yang sengaja datang ke kuburan Nabi untuk berdoa di sisinya. Terlebih lagi, apalagi pada kuburan selain daripada beliau. Nah, karena mendatangi kuburan dengan niat yang seperti ini, terus mengulanginya, itu menjadikannya sebagai id. Itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sarana yang mengantar kepada kesyirikan. Ya, dan ini inti kenapa penulis membawakan hadits ini di sini. Untuk menjelaskan bagaimana Nabi menjaga segala batasan tauhid dan beliau menutup segala pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Baik. Di dalam hadits ini terdapat faedah. Yang pertama, terlarang berdoa di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penjagaan terhadap sisi-sisi tauhid. Kemudian yang kedua, disyariatkan mengingkari kemungkaran dan mengajari orang yang jahil. Ya, sebab kemungkaran kalau tidak diingkari, dibiarkan saja, terjadi pembiaran terhadap kemungkaran, maka inilah yang menyebabkan tersebarnya apa? Tersebarnya kerusakan. Iya. Kemudian di dalam hadits ini juga terdapat larangan melakukan safar perjalanan menziarahi kuburan Nabi. Iya. Karena Nabi telah mengingatkan, jangan jadikan kuburku sebagai id. Berulang ke situ. Dan diingatkan bahwa kalau dia ingin bersalawat, salawat saja di tempatnya masing-masing, di kampungnya, di negerinya. Tidak perlu dia safar. Iya. Ini untuk menjaga segala pintu yang mengantar kepada kesyirikan. Dan yang keempat, bahwa tujuan syar'i dari berziarah ke kuburan Nabi adalah hanya mengucapkan salam kepada Nabi. Iya. Jadi itu tujuan syar'inya ya, kalau berziarah ke kuburan Nabi adalah untuk apa? Mengucapkan salam. Karena itu kalau dia berada di Masjid Nabawi, sekalian dia ingin ke kuburan Nabi, maka dia pergi ke kuburan Nabi. Ya. Dan di situ ada 3 kuburan. Abu Bakar dan Umar dikubur bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena ketika Nabi dikubur di kamar Aisyah, maka kamar itu sudah berubah menjadi kuburan. Karena sudah berubah menjadi kuburan dan masih ada yang kosong, maka Abu Bakar dan Umar pun diikutkan di situ. Andai kata tidak ada kuburan Nabi di situ, tidak mungkin Abu Bakar dan Umar dikubur di situ. Tapi pasti akan dikubur di mana? Di pekuburan umum bersama kaum muslimin. Jelas ya? Iya. Jadi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah, di antara 2 kuburan. Maka dia beri salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Iya. Kalau dia ingin sambung dengan bacaan yang lain tidak ada masalah. Sebab ini sebatas memberi salam, memberi taslim saja untuk beliau. Kemudian kalau dia telah dilakukan oleh salaf, ya memberi salam kepada Abu Bakar dan memberi salam kepada siapa? Kepada Umar. Iya, ini diikutkan. Baik. Jadi itu saja yang dilakukan. Tidak ada doa di situ. Seperti yang dilakukan oleh sebagian dari manusia. Ya, berdiri lama di situ, berdoa kepada Nabi. Ini dari syirik yang jelas. Assalamu alaikum. Kemudian di dalam hadits ini juga terdapat larangan seorang itu datang khusus ke kuburan Nabi untuk berdoa. Sebab itu bukan tempat berdoa. Situ hanya untuk memberi salam saja.
Iya. Nah, dan terdapat di dalam hadits ini juga penjelasan tentang tidak boleh seorang itu menjadikan rumahnya sebagai kuburan. Tidak pernah dia lakukan ibadah di dalamnya. Iya. Dan di dalam hadits terdapat larangan sholat di kuburan. Larangan sholat di kuburan. Baik. Selesai sudah dari kandungan hadits ini. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan masail. Yang pertama tafsiru ayat bara'atin. Tafsir ayat pada surah Bara'ah. Iya. Kalau kita tafsirkan ini ayatnya bahwa terdapat di dalamnya sifat-sifat Nabi. Yang dari sifat-sifat ini semangat beliau manusia mendapat hidayah. Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW telah menerangkan segala hal yang dengannya tauhid seorang hamba menjadi sempurna. Dan beliau juga telah menerangkan segala pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Sekaligus menyerangkan kesyirikan-kesyirikan tersebut. Yang kedua, ibaduhu sallallahu alaihi wasallam ummatahu an hadzal hima, ghayat al-bu'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhkan umat beliau dari jalan kesyirikan sejauh mungkin. Jadi beliau menjauhkan umatnya dari jalan kesyirikan sejauh mungkin. Sejauh mungkin. Ya. Ini dari tuntunan-tuntunan beliau. Pensyariatan-pensyariatan beliau. Iya. Karena itu kalau dia lihat pada diri, pada keluarganya, pada masyarakatnya, ada hal yang bisa mengantar mereka kepada perbuatan yang diharamkan, maka hendaknya dia jauhkan dirinya dari hal tersebut. Dia jauhkan keluarga dan masyarakatnya dari hal tersebut. Kemudian yang ketiga, dzikru hirsihi alaina wa ra'fatihi wa rahmatihi. Ya, penyebutan kesungguhan beliau. Ya. Welas asih beliau dan kasih sayang beliau kepada kita, kepada umat Islam. Dan ini dari hal yang tidak seorang pun dari muslim dan muslimah yang meragukannya. Iya. Dan beliau telah menyampaikan ar-risalah, ballagha ar-risalah wa addal amanah. Menunaikan amanah. Wa nasahal ummah. Dan beliau telah menasihati umatnya dengan segala bentuk nasihat. Wa jahada fillahi haqqa jihadih. Dan beliau telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, dengan segala bentuk jihad. Jihad dengan lisan, jihad dengan hati, jihad dengan badan, jihad dengan tangan, semuanya beliau telah lakukan. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, nahyuhu an ziyarati qabrihi ala wajhin makhsus, ma'a anna ziyaratahu min afdalil a'mal. Yang keempat, larangan beliau sallallahu alaihi wasallam dari berziarah kubur dalam acara tertentu. Padahal ziarah ke kubur beliau termasuk sebaik-baik amalan. Kalimat dari penulis di sini, ziarah ke kubur beliau itu termasuk sebaik-baik amalan. Iya. Maksudnya itu dihitung dari apa? Dihitung dari jenisnya. Dihitung dari jenisnya. Sebab di dalam ziarah kepada beliau ada memberi salam kepada beliau. Dan hak Nabi SAW lebih besar daripada yang lainnya. Tapi kalau yang dimaksud dengan sekadar mengingatkan akhirat saja, maka tidak ada perbedaan antara kuburan Nabi dan kuburan selain Nabi SAW. Kalau dalam hal apa? Mengingatkan akhirat. Ya, tapi karena ada taslim kepada beliau dan juga hak Rasulullah lebih besar daripada yang lainnya, dari sisi itu dikatakan oleh Syekh di sini dari afdalil a'mal. Yang kelima, nahyuhu anil iktsari minaz ziyarah. Larangan beliau sallallahu alaihi wasallam bagi seorang agar tidak sering berziarah kuburan, terlalu sering berziarah ke kuburan. Kemudian yang keenam, hassuhu sallallahu alaihi wasallam 'ala nafilah fil buyut. Anjuran beliau sallallahu alaihi wasallam agar salat sunnah didirikan di rumah. Iya. Salat sunnah didirikan di mana? Di rumah.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Afdhalus salati fil bait illa al-maktubah." Sebaik-baik salat adalah di rumah kecuali apa? Kecuali salat wajib. Dan di sini penulis mengambil pendalilan anjuran salat nafilah di rumah karena Rasulullah bersabda, "Wala taj'alu buyutakum kubura." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur. Jadi kalau rumahnya tidak ingin seperti kuburan, dia perbanyak ibadah nafilah, ibadah sunnah di rumah itu. Iya. Jelas ya? Dan sabda beliau ini, "La taj'alu buyutakum kubura." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur. Ini juga menunjukkan bahwa tidak boleh mengubur siapapun di rumah. Sebab rumah bukan tempat penguburan. Iya. Bukan tempat penguburan. Dan juga dari maknanya tidak boleh meninggalkan ibadah ya di dalam rumah itu. Sehingga seperti kuburan yang tidak ada ibadah yang boleh dilakukan di situ. Baik. Kemudian yang ke-7. Annahu mataqarrarun indahum annahu la yusalla fil maqbarah. Adalah termasuk perkara baku di generasi as-salaf bahwa tidak boleh mengerjakan salat di kuburan. Karena itu ketika Ali bin Husain melihat hal yang seperti itu, langsung beliau tegur. Langsung beliau ingkari. Dan ini Ali bin Husain salah satu dari imam Ahlul Bait. Ya, beliau mengingkari orang yang memuja kuburan seperti ini. Ya, di mana orang-orang Syiah dari beliau yang mengaku cinta kepada Ahlul Bait. Sedangkan pekerjaan orang Syiah, ya, dari amalan-amalan yang banyak mereka lakukan adalah di kuburan. Dan pengagungan mereka terhadap kuburan adalah hal yang dimaklumi. Bahkan Syekh telah menerangkannya bahwa awal yang mendirikan masjid di atas kuburan adalah orang-orang Syiah Rafidhah. Inilah orang-orang Syiah Rafidhah yang mengaku apa? Cinta Ahlul Bait. Padahal andai kata Ahlul Bait masih hidup, pasti mereka akan melaknat orang-orang Syiah Rafidhah ini. Karena terlalu banyak mereka berdusta atas Ahlul Bait. Ya. Ini menyebabkan Imam Syafi'i berkata, "Lau kana rafdan hubbu ahli baitin, falyashhadis saqalani anni rafidhi." Andai kata pemahaman Syiah Rafidhah itu cinta kepada Ahlul Bait, maka hendaknya jin dan manusia mempersaksikan bahwa aku juga cinta kepada Ahlul Bait. Tapi hakikatnya bahwa mereka ini dusta saja di dalam kecintaannya. Ya. Kemudian yang ke-8, ta'lilu dalika bianna salat ar-rajuli wa salamahu alaihi yablughuhu wa imba'ud fala hajata ila ma yatawahhamuhu man arada al-qurb. Ya. Perihal alasan beliau yang beliau sampaikan bahwa selawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam akan sampai kepada beliau walaupun dalam jarak waktu. Ya, maksudnya walaupun dalam jarak yang jauh. Oleh karena itu kita tidak perlu mencari kedekatan sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Tidak perlu dekat untuk memberi salam kepada Nabi dari dimanapun dia berada. Hal tersebut boleh untuk dilakukan selawat. Iya. Kemudian yang ke-9, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil barzakh tu'radu alaihi amalu ummatihi fis salati was salami alaihi. Iya. Keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam di barzakh, di alam barzakh, sedangkan seluruh amalan beliau berupa selawat dan salam kepada beliau diperhadapkan kepada beliau. Iya. Dan ini kekhususan dari beliau sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan yang Allah berikan. Semua orang yang memberi salawat, memberi salam, maka salawat dan salamnya sampai kepada beliau. Dan ini diambil dari sabda beliau, "Fa inna taslimakum yablughuni aina kuntum." Sebab salam kalian kepadaku akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Baik, selesai bab ini, bab yang ke-21. Kemudian bab berikutnya berkata penulis rahimahullahu taala, babu ma jaa anna ba'dha hadhihi al-ummah ya'budul awthan. Ini bab yang ke-22. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan
kelanjutan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Ketika di bab-bab sebelumnya diterangkan bahwa Nabi telah menutup segala pintu yang mengantar kepada kesyirikan, menjelaskan segala sisi-sisi tauhid. Iya. Namun terjadinya kesyirikan di tengah umat ini itu sudah perkara yang ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah. Ada yang melakukan hal tersebut. Dan ini akan memberikan banyak makna ke hati seorang muslim dan muslimah yang bertauhid. Yang pertama, kalau dia tahu bahwa akan ada sebagian dari umat yang jatuh di dalam kesyirikan mengikuti tradisi orang-orang Yahudi dan Nasara, maka dia akan semakin berhati-hati di dalam menjaga agamanya. Dan semakin mempelajari bagaimana meluruskan tauhidnya. Serta semakin berusaha untuk mengenal bagaimana cara menghindari segala bid'ah dan penyelisihan. Segala bentuk kesyirikan. Iya. Kemudian juga dari pembahasan ini, seorang muslim yang mengetahui bahwa kesyirikan itu mungkin terjadi di tengah umat, atau hal yang akan terjadi di tengah umat, ini akan membuat dia waspada dari makar syaitan. Iya. Yang paling pokoknya di dalam bab ini bantahan terhadap sejumlah manusia di masa ini yang berkata bahwa kesyirikan tidak mungkin terjadi lagi di tengah umat. Kesyirikan sudah terangkat dengan apa? Diutusnya Nabi Muhammad. Dan ini adalah hal yang bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan diterangkan oleh penulis di dalam bab ini. Iya. Baik. Di dalam bab ini beliau sebutkan banyak dalil. Ada 4 ayat. Atau ada 3 ayat dan ada 3. Atau 4 hadits. 3 hadits yang disebutkan oleh penulis. Kata beliau, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, alam tara ilal ladhina utu nasiban. Saya ulangi babnya, babu maja'a anna ba'da hadihil umma ya'budul awsan. Bab apa yang datang menerangkan bahwa ada di kalangan umat ini yang akan menyembah berhala. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, alam tara ilal ladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat tagut. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, tetapi mereka ini percaya beriman kepada jibet dan beriman kepada tagut. Iya. Jibet ini akan datang ya penafsirannya di beberapa pembahasan yang akan diterangkan oleh Syekh. Dia adalah kalimat yang dapat digunakan untuk makna berhala, untuk makna dukun, dan untuk makna tukang sihir. Itu kata jibet. Dan insyaallah ta'ala akan datang lagi uraiannya. At-tagut sudah kita terangkannya. Arti dari tagut di awal kitab tauhid ini. Bahwa tagut adalah segala yang diibadahi selain daripada Allah. Dari kata tugian. Ya, pelampauan batas yang sangat besar. Iya, itu asal katanya. Jadi disebutkan bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sini dalam bentuk pengingkaran, alam tara ilal ladina, tidakkah engkau melihat? Ya, maksudnya perhatikan dengan mengingkari hal tersebut. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang diberi kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Iya. Dari kalangan Yahudi dan Nasara. Mereka itu beriman kepada kebatilan berupa al-jibt, patung-patung. Ya, jibt ini masuk dalamnya patung-patung, perdukunan sihir, dan at-tagut. Dan mereka beriman kepada tagut. Jadi sisi pendalilannya,
dari ayat ini, kalau orang-orang ahlul kitab yang telah diberi Alkitab, orang Yahudi diberi Taurat, orang Nasara diberi apa? Diberi Injil. Iya. Mereka ini beriman kepada jibit dan tagut. Mereka beriman kepada jibit dan tagut. Maka demikian pula umat ini yang telah diberi Al-Quran. Bukan hal yang mustahil, bukan hal yang tidak mungkin. Di antara mereka ada juga yang beriman kepada jibit dan beriman kepada apa? Kepada tagut. Dan ini akan datang nanti hadits tegas dari Nabi bahwa umat Islam di antara mereka ada yang mengikuti jalannya, tradisinya orang-orang Yahudi dan Nasara. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasara saja yang memiliki kitab, mereka ada yang beriman kepada jibit dan tagut. Jadi kalau umat ini dikabarkan mereka akan mengikuti, di antara mereka ada yang mengikuti tradisi Yahudi dan Nasara, maka bukan hal yang tidak mungkin. Ya, mereka juga ada yang apa? Menyembah jibit dan tagut. Nah, ini sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala. Iya. Baik, jadi penegasannya bahwa ayat ini menerangkan adanya kesyirikan pada ahlul kitab. Karena umat Islam disebutkan akan mengikuti ahlul kitab, ini juga menunjukkan bahwa pada mereka akan terjadi apa? Terjadi kesyirikan. Dari ayat terdapat sejumlah faedah di halaman 250. Yang pertama, akan adanya dari kalangan umat ini yang menyembah berhala-berhala. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara. Kemudian yang kedua, bahwa beriman kepada jibit dan tagut dalam permasalahan ini artinya mencocoki pelakunya. Meskipun dia membenci dan mengetahui kebatilannya. Nah, itu keimanannya. Artinya mencocokinya. Ya. Mengakuinya. Walaupun dia sendiri apa? Ya. Dia sendiri membenci dan mengetahui kebatilannya. Tapi kalau dia menyerupainya, mengikutinya, maka ini sama di dalamnya. Baik. Kemudian yang ketiga terdapat dalam ayat kekufuran terhadap al-jibit dan tagut adalah wajib. Ya. Adalah hal yang wajib. Menunjukkan bahwa kekafiran kepada tagut, kekafiran kepada perdukunan, sihir dan semisalnya, ini adalah agama, bukan di agama Islam saja. Tapi ini sudah syariat dari ahlul kitab sebelum kita, terdapat pengharaman hal ini. Jelas ya? Karena itu apa yang tersebar di kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara berupa sihir dan perdukunan, ya, ini adalah hal yang menyelisihi agama mereka sendiri. Tapi karena mereka telah merubah Taurat dan Injil, maka terjadilah hal-hal tersebut pada mereka. Iya. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat kewajiban mengamalkan ilmu. Sebab siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka berarti dia ada kesamaan dengan siapa? Orang Yahudi dan Nasara. Sudah diberi Alkitab, dan dalam kitabnya disuruh kafir kepada al-jibit dan tagut, tapi mereka tidak beramal dengan kandungan kitabnya. Iya. Jadi siapa yang diberi Al-Quran lalu dia tidak amalkan, maka ini ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Baik. Dan di dalam ayat ini juga terdapat bahwa ahlul kitab itu telah merubah agama mereka. Telah merubah agama mereka. Dan iya. Sekali lagi penekanan yang paling pokok di sini bahwa telah terjadi kesyirikan di kalangan ahlul kitab. Karena umat ini akan mengikuti ahlul kitab sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi, maka ini menunjukkan bahwa kesyirikan juga adalah hal yang akan terjadi di tengah umat. Kemudian beliau membawakan ayat yang kedua. Wa qauluhu ta'ala, "Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'inda Allah, man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada at-taghut."
Dan firman Allah Ta'ala, katakanlah, inginkah kalian kuberitakan tentang orang yang pembalasan terhadapnya lebih buruk dari orang-orang fasik itu di sisi Allah. Yaitu orang-orang yang Allah laknat dan Allah murkai mereka. Dan di antara mereka ada yang dijadikan kera, babi, dan orang-orang yang menyembah tagut. Baik. Ayat ini jelas sekali ya, sisi pendalilan penulis. Kalau kita lihat pada makna globalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada nabinya, ya, katakanlah kepada ahlul kitab yang menjadikan agama kalian itu sebagai permainan dan olok-olokan. Inginkah kalian, wahai ahlul kitab, aku kabarkan tentang orang yang pembalasannya lebih jelek, ya, di sisi Allah, yaitu mereka yang disifati sebagai orang yang dilaknat dan Allah murka kepadanya. Dan ini ahlul kitab ya. Ya, kemudian dari ahlul kitab ini ada yang Allah jadikan mereka sebagai kera-kera, dan ada yang Allah rubah mereka menjadi babi-babi, dan di antara mereka ada yang dijadikan sebagai penyembah tagut. Ya. Kalau sudah sampai ke sini, titik pendalilannya sudah jelas. Bahwa ahlul kitab akan terjadi di tengah mereka ada orang yang apa? Menyembah tagut. Karena Nabi mengabarkan bahwa umat ini akan mengikuti Yahudi dan Nasara. Sebagian dari umat ini ada yang mengikuti Yahudi dan Nasara. Ini menunjukkan bahwa iya, sebagaimana kesyirikan terjadi pada mereka, maka itu juga mungkin terjadi di tengah umat Islam. Karena Nabi telah memastikan ada dari mereka yang mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasara. Faedah dari ayat, yang pertama terjadinya kesyirikan pada umat ini, sebagaimana pada orang-orang Yahudi dan Nasara ada yang menyembah kepada tagut. Yang kedua, bantahan terhadap ahlul batil dan penjelasan kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka. Ketika mencela ahlul haq dengan apa yang tidak ada pada mereka. Iya. Nah, ini dimaklumi ya. Bagaimana celaan orang-orang ahlul kitab terhadap umat Islam. Maka Allah balik kepada mereka. Inginkah kalian? Iya. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, inginkah kalian aku beritakan keadaan kalian yang lebih buruk daripada itu? Bahwa mereka ini dilaknat oleh Allah. Allah murka kepadanya di antara mereka yang dijadikan kera-kera dan babi-babi, serta para penyembah berhala. Para penyembah tagut. Kemudian yang ketiga, balasan itu terjadi karena adanya amalan. Dan balasan itu dari jenis amalan. Iya. Tatkala mereka merubah kitabnya, berpaling darinya, maka mereka juga dirubah oleh Allah. Diberikan hukuman, siksaan dari jenis amalannya sendiri. Al-jaza'u min jinsil amal. Iya. Dan yang kelima, atau yang keempat, terdapat di dalam ayat penetapan sifat murka bagi Allah. Dan Allah melaknat pelaku maksiat. Dan ini sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya pada mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murkai dan mereka yang dilaknat oleh Allah. Kemudian yang kelima, bahwa ketaatan kepada syaitan merupakan sumber kesyirikan kepada Allah. Iya. Dan ini salah satu sebab terjadinya kesyirikan. Taat kepada syaitan. Mengikuti ajakan dan seruan syaitan. Mengikuti ajakan dan seruan syaitan. Terdapat di dalam ayat ini kebolehan melaknat orang kafir secara umum. Iya. Dan terdapat juga di dalam ayat penetapan akan terjadinya kesyirikan di tengah ahlul kitab. Dan terdapat di dalam ayat bahwa dari ahlul kitab ada yang mereka dikutuk oleh Allah, dirubah wujud menjadi kera dan babi-babi. Menjadi kera dan babi-babi. Tapi harus diketahui ya bahwa kera dan babi-babi itu bukan kera babi-babi yang ada ini. Jelas ya, jangan sampai ada yang melihat kera atau babi, wah ini babi tidak boleh dibunuh, siapa tahu? Hah? Orang yang dirubah. Ya, mereka kalau sudah dirubah,
itu tidak akan lama hidupnya lagi setelah itu. Pasti meninggal setelah dia dirubah. Dan terdapat di dalam ayat ini juga bahwa hukuman itu terhadap perbuatan dosa kadang disegerakan di dunia. Kadang disegerakan di mana? Di dunia. Ya. Tapi bukan artinya disegerakan di dunia, kemudian telah jatuh hukumannya di akhirat. Belum tentu. Kecuali kalau siksaannya atau hukumannya dalam bentuk penegakan hudud. Jadi kalau ditegakkan di dunia itu menggugurkan hukuman di mana? Di akhirat. Baik. Kemudian ayat yang ketiga. Wa qauluhu ta'ala qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Iya. Firman Allah Ta'ala, berkatalah orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, sungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya, mendirikan masjid di atasnya. Ini ayat berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi. Allah mengabarkan tentang orang-orang yang berkuasa terhadap urusan Ashabul Kahfi dengan bentuk celaan terhadap mereka. Bahwa mereka mengatakan sesungguhnya kami akan mendirikan di sekitar tempat Ashabul Kahfi itu sebuah masjid yang manusia berdatangan untuk cari berkah di dalamnya. Nah, baik. Dan kisah Ashabul Kahfi dimaklumi ya. Kisah Ashabul Kahfi. Iya. Baik, jadi ayat ini terdapat di dalamnya penjelasan celaan terhadap orang yang berkuasa terhadap Ashabul Kahfi ini. Di mana mereka akan mendirikan masjid, maka disebutkan hal tersebut sebagai bentuk celaan terhadap mereka. Ya, sebab ini adalah perkara yang akan apa? Mendatangkan kesyirikan, menyebabkan terjadinya kesyirikan. Iya. Ini kejadian Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Kahfi. Ini adalah kisah yang berkaitan dengan umat-umat sebelum umat Islam. Iya. Berkaitan dengan umat-umat sebelum umat Islam. Dan telah diterangkan bahwa umat Islam ini akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum mereka. Dan sebelum mereka ini dibatasi oleh Nabi bahwa mereka orang Yahudi dan Nasara saja. Iya. Sebagaimana di tengah mereka ada yang menjadikan masjid-masjid tersebut, membangun masjid-masjid di atas kuburan orang yang salih, maka demikian pula akan terjadi di mana? Di tengah umat ini. Iya. Jelas ya? Faedah dari ayat yang pertama, diharamkan mendirikan masjid di atas kuburan. Dan peringatan terhadap perkara tersebut. Karena hal itu akan mengantar kepada kesyirikan. Kemudian yang kedua, bahwasanya akan ada dari kalangan umat ini yang mendirikan masjid-masjid di atas kuburan. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Kemudian yang ketiga, peringatan terhadap sikap berlebihan terhadap orang-orang salih. Dan yang keempat, bahwa mendirikan masjid di atas kuburan adalah termasuk sikap berlebihan terhadap orang salih. Termasuk bentuk gulu terhadap orang yang salih. Dan terdapat juga di dalam ayat penetapan adanya hari kebangkitan setelah kematian. Iya. Dan di dalam ayat juga terdapat penetapan adanya kisah Ashabul Kahfi. Baik. Dan itu adalah kisah yang dimaklumi ya. Diberi judul khusus disebut di dalam Al-Quran dengan surah Al-Kahfi. Iya. Setelah itu penulis membawakan beberapa hadits. 3 hadits beliau sebut di sini. Kata beliau, Nabi Sa'idin Al-Khudri, Nabi Sa'idin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, hadwa al-quddati bil quddah, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah, al-yahud wan nasara? Qala faman akhrajah. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu beliau berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya kalian akan mengikuti tradisi umat-umat sebelum kalian. Bagikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah lainnya. Iya. Hingga kalau mereka masuk ke dalam liang bab, ya, ke dalam liang bab ini sejenis biawak ya, tapi biawak padang pasir. Iya. Jelas ya? Tidak ada bab di Indonesia ini. Nah, karena itu kalau ada yang menerjemah bab diartikan biawak saja, itu keliru ya dalam penerjemahan. Baik, sebab orang menyangka bab itu kalau diartikan biawak berarti dia sangka biawak yang ada di sini, padahal itu bukan bab. Jadi kalian akan mengikuti mereka sampai kalau mereka masuk ke liang bab, niscaya kalian akan ikut masuk dalamnya. Ini luar biasa ya. Sampai kalau bab itu masuk ke lubang, dia juga ikut. Padahal itu adalah hal yang berbahaya. Hal yang berbahaya. Maka para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah mereka orang-orang Yahudi dan Nasara? Maka beliau menjawab, iya. Siapa lagi kalau bukan mereka? Demikian dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Memang ini haditsnya pokoknya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tapi lafaz Bukhari dan Muslim bukan haddu wal quddati bil quddah. Shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in. Itu dalam lafaz Bukhari dan apa? Muslim. Iya. Baik. Hadits ini dibawakan oleh penulis rahimahullah. Ya, beliau ingin menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan suatu kabar yang maknanya larangan untuk mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan bahwa ada dari kalangan umat Islam ini yang meninggalkan tuntunan agamanya dan mereka mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, apalagi kalau kita cermati hadits ya, la tattabi'unna. Pakai lam di situ. Lam ini disebut dalam bahasa Arab waqi' li jawabil qasam. Ada sumpah di depannya. Menunjukkan bahwa ini dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka terdapat dalil yang menunjukkan akan terjadinya kesyirikan di tengah umat ini sebagaimana diketemukan pada umat-umat sebelum kita. Dan ini termasuk keindahan Syekh ya dalam berdalil. Beliau bawakan dulu ayat yang menjelaskan akan terjadi kesyirikan pada Yahudi dan Nasara. Setelah itu beliau bawakan hadits ini bahwa umat Islam ini di antara mereka ada yang akan mengikuti apa? Umat-umat sebelumnya. Persis dia mengikuti. Tidak ada bedanya. Kalau mereka berjalan setapak demi setapak, mereka akan ikuti tapakan-tapakan tersebut. Iya. Dan inilah yang terjadi di tengah umat kita. Mereka mencontoh akhlak dari orang-orang kafir. Iya. Bukan hanya dalam masalah akidah saja. Dalam masalah akhlak, masalah pakaian, kebudayaan. Ya, sampai dari kebiasaan orang kafir pun diikuti. Nah, kadang ada yang pakai salib. Dikiranya Nasrani, ternyata Muslim. Ya. Kenapa? Wah, ini tren saja. Model saja, gaya. Jelas ya? Tiap kali ada model baru, gaya baru, dari orang kafir diikuti. Sampai cara cukur saja. Cara cukur, itu apa? Diikuti. Ya, sampai kalau kita masuk di tempat-tempat tukang cukur itu, ada nama-nama cukurnya. Cukur model apa? Ya, banyak nama ya. Nah, ini dari mana diambilnya? Nah, ini semua mengikuti budaya dari orang-orang kafir. Maka ini hadits yang agung. Terdapat di dalamnya peringatan untuk menghindari jalannya orang-orang yang dibinasakan oleh Allah. Mereka ini orang-orang yang zalim, kafir, dan orang-orang yang telah merubah kitabnya. Allah telah berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Yang kalian condong kepada orang yang zalim sehingga kalian akan disentuh oleh api neraka. Ikut kepada mereka, senang kepada mereka, adalah hal yang menyebabkan datangnya siksaan. Waliyadzubillah. Jadi jelas hadits ini ya.
Penekanannya bahwa umat Islam ini akan ada di antara mereka yang beramal seperti amalan ahlul kitab. Dan dimaklumi dari amalan ahlul kitab, mereka juga beribadah kepada apa? Berhala-berhala. Dari pelajaran dalam hadits, faidahnya, yang pertama, terjadinya kesyirikan pada umat ini. Karena mengikuti umat-umat yang mendahulunya. Yang kedua, suatu tanda di antara tanda-tanda kenabian, yang beliau mengabarkan hal tersebut sebelum terjadinya. Kemudian benar-benar terjadi sebagaimana yang dikabarkan. Ini hadits ini beliau kabarkan, dan waktu itu umat Islam masih murni agamanya. Para sahabat tidak ada yang mengganti setelah Nabi. Mereka tidak ada yang berbuat bidah dari kalangan para sahabat. Iya. Karena Allah telah memuji mereka dalam Al-Quran. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir. Wa ma baddalu tabdila. Dari kaum mukminin ada sekelompok lelaki. Ini yang dimaksud para sahabat. Ya. Kaum mukminin itu laki-laki ya, tapi disebut rijal mereka. Sebab ini ya laki-laki asli. Jelas ya? Yang memiliki sifat istimewa. Mereka jujur kepada Allah pada janji yang mereka ambil. Di antara mereka ada yang mereka sudah tunaikan tugasnya. Menjalankan agama, membela keislaman. Dan di antara mereka ada yang belum meninggal waktu itu. Iya. Masih menunggu. Tapi Allah terangkan yang menunggu ini bagaimana? Mereka tidak pernah mengganti tuntunan sama sekali. Inilah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi para sahabat ketika Nabi berucap hadits ini, tidak ada ya. Belum terjadi dari umat ini mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasara. Jelas ya, tapi sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Ini menunjukkan bahwa peringatan terhadap kejelekan itu disampaikan walaupun kejelekan itu belum apa? Belum terjadi. Ya. Sebab kalau tidak diperingatkan akan kejelekan itu, mungkin saja orang yang salih jatuh di dalamnya dan dia apa? Dia tidak menyadarinya. Dia tidak menyadarinya. Karena itu dari para ulama kita mereka sebutkan, mereka terangkan dari bahaya al-firqah dhallah, firqah-firqah sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang sepanjang tarikh perjalanan umat Islam dari kelompok al-Mu'attilah masuk di dalamnya Jahmiyah, Mu'tazilah, kelompok al-Asy'ariyah, kelompok al-Maturidiyah, kelompok al-Kullabiyah, dan masuk juga di dalamnya kelompok al-Mumatsilah dari kalangan Sufi dan selainnya. Mereka terangkan dari kelompok Syiah Rafidhah dan selainnya dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Iya. Kenapa diterangkan hal ini? Untuk menghindarkan umat dari kesesatan. Menghindarkan umat dari bahaya penyimpangan. Iya. Demikian pula di masa sekarang ini, para ulama kita menjelaskan tentang kekeliruan dan kesesatan ya sejumlah manusia, orang-orang yang menyimpang di masa modern ini. Dari penyimpangan Ikhwanul Muslimin, Jemaah Tabligh, ya Sururiyah, Syiah Turat, ya Abul Hasan, pengikutnya Abul Hasan Al-Ma'ribi, Ali Hasan Al-Halabi, dan selainnya dari Ahlul Bidah. Diingatkan oleh para ulama untuk apa? Supaya dihindari, tidak diikuti. Iya, tidak diikuti. Dan ini mereka ingatkan, walaupun kadang tentunya di suatu tempat, ya kadang itu belum terjadi. Tapi diingatkan supaya jangan sampai kejelekan itu menimpa mereka. Ya, dan inilah dari metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjaga umat. Betul-betul dipelihara ahlu tauhid itu di atas apa? Di atas kebaikan. Dan ini berbeda dengan sangkaan sebagian orang. Oh, tidak usah bicara-bicara masalah yang seperti itu. Itu akan mengakibatkan perselisihan, perpecahan. Ya. Nah, walaupun tidak dibicarakan, mereka berpecah. Jelas ya? Mereka sudah berpecah. Maka harusnya dikembalikan dan dipersatukan mereka di atas apa? Tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian di dalam berikutnya, baik.
Ya, yang ketiga dari faedah dari hadits ini, peringatan tentang bahaya menyerupai orang-orang kafir. Kemudian juga yang keempat, peringatan terhadap kesalahan orang-orang kafir yang jatuh di dalamnya. Ya, berupa kesyirikan kepada Allah dan selainnya dari hal-hal yang Allah haramkan. Jadi kalau hal tersebut terjadi, hendaknya diingatkan, ya, dan diterangkan. Nah, ya secara umum diambil dari hadits ini kaidah pokok ya, keharaman tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ya, dan terdapat juga di dalam hadits bertanya kepada ahlul ilm, kepada orang yang berilmu, kalau ada perkara yang samar tidak tampak. Karena itu para sahabat ketika disampaikan hadits ini kepada mereka, mereka tanya, apakah orang Yahudi dan Nasara yang dimaksud? Agar supaya jelas, maka Nabi SAW menerangkannya, menjawab pertanyaan tersebut. Iya. Kemudian beliau bawakan riwayat yang lainnya. Kata beliau, wali muslimin an Thauban, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah zawalil ard wa ra'aitu masyariqaha magharibaha. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha wa utitul kanzainil ahmar wal abyad. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikahum bi sanatin 'ammah wa alla yusallita 'alaihim aduwwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Wa inna rabbi qala ya Muhammad idza qadaytu qada'an fa innahu la yurad wa inni a'taytuka li ummatika alla uhlikahum bi sanatin 'ammah wa alla usallita 'alaihim aduwwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. ولو اجتمع عليه من من أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. Baik. Kata beliau diriwayatkan oleh Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu. Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah telah membentangkan bumi ini kepadaku. Ini dari tanda kenabian beliau. Allah perlihatkan kepada beliau dari hal-hal yang tidak diketahui oleh selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Dibentangkan bumi kepadaku sehingga aku dapat melihat belahan timur dan baratnya. Nah, belahan timur dan baratnya. Dan subhanallah, kalau kita lihat sekarang wilayah-wilayah kaum muslimin, negeri-negeri kaum muslimin, itu hanya di mana? Dari bentangan wilayah timur dan apa? Timur dan barat, kebanyakannya. Baik, ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku itu. Dan ini telah terbukti, ini dari tanda kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku diberi dua harta simpanan, merah dan putih. Ya, diberi dua harta simpanan. Dua harta simpanan ini milik Kisrah, Raja Persia, dan harta simpanan Kaisar, Raja Romawi. Ya, yang merah ini simpanan berupa emas. Ini simpanannya apa? Orang-orang Kaisar. Ya. Nah, Raja Romawi, orang-orang Romawi ya. Al-Abyad, ini ungkapan untuk simpanannya Kisrah, yang kebanyakan harta yang mereka miliki adalah permata dan perak. Ya. Nah, ini dimaklum ya. Karena itu kalau misalnya ada yang ya ingin cari-cari lokasi tambang perak dan tambang emas, cari saja antara timur dan barat bumi. Tidak keluar dari situ. Jelas ya, sebab Nabi kabarkan seperti ini. Ya. Adapun dari selatan dan utara, ini tidak disebutkan. Jelas ya? Baik. Dan ini diberikan kepada umat Islam. Ada pada mereka. Iya. Kemudian dikatakan di sini, aku meminta kepada Rabbku untuk umatku agar Allah tidak membinasakan mereka dengan paceklik yang berkepanjangan dan tidak menjadikan mereka dikuasai oleh suatu musuh dari selain kaum mereka sendiri. Yang musuh itu akan merampas seluruh negeri mereka. Lalu Allah berfirman, iya. Wahai Muhammad, bila aku telah menetapkan sesuatu, ketetapanku itu tidak akan dirubah lagi. Iya. Ketetapanku tidak akan mampu ditolak. Sungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan paceklik yang berkepanjangan dan tidak akan menjadikan mereka dikuasai oleh suatu musuh dari selain kaum kaum mereka sendiri. Maka nanti musuh itu tak akan dapat merampas
seluruh negeri mereka. Meskipun seluruh manusia dari belahan bumi berkumpul ya menghadapi mereka. Hingga sebagian mereka dari umatmu sendiri membinasakan sebagian yang lain. Dan sebagian mereka menawan sebagian yang lainnya. Ini hadits luar biasa ya. Ini bantahan terhadap ya sejumlah orang yang di dalam mempertimbangkan maslahat dan mafsadat selalu membesar-besarkan masalah. Ya, kamu kalau tidak ikut pemilu, yang berkuasa nanti orang kafir. Kalau yang berkuasa orang kafir, maka habislah umat Islam semuanya. Ini kan bahasa. Ya. Kalau dalam hadits Nabi telah menyebutkan umat Islam itu tidak dibinasakan oleh apa? Musuh mereka. Yang membinasakan mereka antara mereka sendiri. Nah, itulah sebab kebinasaan. Jadi kalau mereka dibinasakan seluruhnya oleh musuhnya, itu tidak mungkin. Allah sudah menetapkan itu tidak akan menimpa umat. Jelas ya? Baik. Jadi ini bukan artinya seorang tidak menghadapi makar-makar orang kafir dan seterusnya. Tapi ini diambil darinya istimbab dan pemahaman. Iya. Diambil darinya pemahaman. Karena itu sebagian orang sering bergampangan. Kadang mengatasnamakan agama ya, pada sesuatu. Ya, nanti ujung-ujungnya ya, duit ujung-ujungnya. Kaitannya dengan apa? Politik. Ya, karena itu Salafiyun tidak mengenal hal-hal yang seperti itu. Mereka tidak masuk dalam urusan-urusan yang seperti itu. Ya. Jelas ya? Baru-baru ini di pemilu di Jakarta ada seruan-seruan seperti itu. Ya. Seruan-seruan seperti itu. Dan yang lebih lucunya lagi, ada seruan-seruan dari sebagian orang yang menganggap dirinya Salafi. Ya. Dengan seruan yang sama. Jelas ya? Dan ada yang menyebutkan fatwa dari sebagian orang di Yordan sana. Ya. Dan ini pertimbangan bukan pada tempatnya. Dan menunjukkan bahwa orang-orang yang berucap seperti itu tidak mengenal keadaan dan tidak mengenal fatwa-fatwa para ulama di masa ini. Iya. Tidak mengenal fatwa-fatwa para ulama di masa ini. Sekarang masuk ke parlemen, dianggap sebagai hal yang darurat, dianggap sebagai hal yang banyak maslahatnya, dianggap sebagai apa? Memilih bahaya yang terkecil dari dua bahaya. Ini semuanya keliru. Menempatkan pembahasan bukan pada tempatnya. Menempatkan pembahasan bukan pada apa? Pada tempatnya. Kalau dia bercermin dengan pendapat-pendapat para ulama kita, maka akan tampak sekali bagaimana mereka itu berfatwa sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan. Dan mereka lah sebenarnya yang dikatakan yang mengerti realita. Tidak seperti yang ditujukan atau dituduhkan oleh sebagian orang bahwa ulama kita tidak mengerti realita. Iya. Bahkan fatwa mereka selalu dibangun di atas dalil. Kasih sayang dan kelembutan untuk umat dan menjaga kemaslahatan untuk umat. Jadi sisi pendalilan dari penulis ya, dari hadits yang agung ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa dari umat Islam ini ya akan ada di antara mereka yang mengikuti ya kebiasaan orang-orang sebelum mereka. Orang-orang sebelum mereka. Iya. Dan di dalam hadits dikabarkan bahwa umat ini akan melakukan ya, sebagian dari apa yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Maka di dalam hadits terdapat fawaid. Ya. Baik, saya baca dulu riwayat setelahnya ya, kemudian saya simpulkan. Sebab riwayat setelahnya ini berkaitan. Kemudian kata beliau rawahul Barqani fi sahihi. Wa zada wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Wa idza waqa'a 'alaihim as-sayfu lam yurfa ila yaumil qiyamah. Wa la tazalu as-sa'atu hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikeen. Wa hatta tu'badu fi'amun min ummati al-awthan. Wa annahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yaz'amu annahu nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. Diriwayatkan pula oleh Al-Barqani dalam sahihnya dengan tambahan, dan kekhawatiranku terhadap umatku tiada lain adalah para pemimpin yang menyesatkan.
Iya, ini yang kita sudah singgung ya, al-a'immal mudhillin, panutan pemimpin yang menyesatkan. Dan apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, hal tersebut tidak akan berakhir hingga hari kiamat. Kiamat tidak akan tegak sebelum ada suatu kaum dari umatku yang mengikuti orang-orang musyrik. Juga mengikuti orang-orang musyrik. Iya. Sampai ada satu hayun, satu desa ya, dari umatku. Satu kelompok dari umatku yang mengikuti kaum musyrikin. Hingga ada satu kelompok dari mereka, satu kelompok dari umatku yang akan menyembah berhala. Mengikuti kaum musyrikin juga dalam menyembah apa? Dalam menyembah berhala. Ya, kemudian kata Nabi, sesungguhnya di antara umatku akan ada 30 pendusta yang semuanya mengaku Nabi. Ya, dan ini sudah banyak ya pendusta-pendusta ini. Dan Ibnu Katsir rahimahullah sangat indah menafsirkan hadits ini dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, beliau urut nama-nama pendusta-pendusta tersebut. Ya. Sampai di jumlah tertentu, dan terus akan keluar pendusta ya. Dan Nabi akan sebutkan 30 ya pendusta setelah Nabi SAW. Dan tentunya akhirnya adalah siapa? Nanti akan keluar setelahnya pendusta, yaitu Dajjal. Ya, kulluhum yaz'umu annahu nabi, semuanya mengaku sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, padahal akulah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Kemudian Nabi kabarkan bahwa akan terus menerus, akan senantiasa sekelompok orang dari umatku yang tegak membela kebenaran, mendapatkan pertolongan dari Allah. Orang yang menghinakan dan menyelisih mereka tidak akan membahayakan mereka hingga keputusan Allah Tabaraka wa Ta'ala datang. Iya. Baik, ini hadis sangat jelas ya. Sisi pendalilan penulis, ya tegasnya di dalam pembahasan bahwa akan ada dari umat beliau yang mengikuti kaum musyrikin. Sebagaimana mereka menyembah berhala, akan ada dari umat ini yang menyembah berhala. Dan ini tegas sekali. Faedah dari hadis, ya, bahwa pertama akan terjadi kesyirikan pada umat ini, sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu telah terjadi, telah disaksikan. Dan yang kedua, bantahan terhadap orang-orang yang mengingkarinya. Juga terdapat salah satu tanda kenabian beliau. Beliau mengabarkan suatu perkara, kemudian perkara itu betul-betul terjadi. Kemudian di dalam hadits ini juga terdapat kesempurnaan kasih sayang beliau kepada umatnya. Ya, bahwa beliau meminta kepada Allah supaya diberikan kebaikan terbesar untuk umatnya ini, yaitu diberikan kebaikan tauhid untuk mereka. Dan beliau mengkhawatirkan terhadap umatnya perkara-perkara yang merugikan yang disebut di dalam hadits, dan dikabulkan untuk umatnya. Kemudian terdapat peringatan bagi umat Islam tentang bahaya perselisihan dan bahaya dai-dai yang menyuruh kepada kesesatan. Ini yang menimpa umat. Ya, perselisihan antara mereka sendiri ini bahaya yang sangat besar. Dan juga dai-dai yang menyuruh kepada pintu neraka, ini juga termasuk bahaya yang sangat besar. Dan terdapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir. Dan terdapat juga di dalam hadits kabar gembira bahwa al-haq itu tidak akan pernah hilang secara total. Iya, pasti ada sekelompok dari ahlul haq yang akan selalu membela dan menampilkan kebenaran. Kalau dikatakan hilang secara total itu tidak mungkin. Akan selalu ada yang membela agama ini. Dan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terdapat pembolehan ghanimah untuk kaum muslimin. Dan terdapat semangat Nabi terhadap umatnya. Dan terdapat penetapan sifat berbicara bagi Allah. Dan terdapat penegasan bahwa sebab kebinasan umat ini adalah berselisih antara mereka. Ya, dan terdapat di dalam hadits penekanan pokok akan terjadinya kesyirikan di tengah umat. Dan terdapat penjelasan dustanya setiap orang yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Segera ini sisi penjelasan dan pendalilan dari hadits sangat jelas. Kemudian penulis rahimahullahu taala berpindah, ya, atau di akhir bab ini beliau menguraikan masail yang berkaitan dengan bab. Kata beliau, fihi masail. Di dalam bab ini terdapat masail. Yang pertama tafsiru ayatin nisa. Yang pertama adalah tafsir ayat an-nisa. Sudah kita terangkan ya, tafsir dari ayat. Kemudian yang kedua tafsiru ayatil maidah. Ini juga sudah kita terangkan. Yang ketiga tafsir ayatil kahfi. Ini juga sudah kita terangkan.
Yang keempat, wahiyya min ahammiha ma ma'na al-iman bil jibri wat taghut fi hadzal mawdi'. Hal huwa i'tiqadu qalbin aw huwa muwafaqatu ashabiha ma'a bughdiha wa ma'rifati butlaniha. Ini termasuk renungan ya yang ingin diingatkan oleh Syekh di sini. Yang keempat, ya, kata beliau, permasalahan yang sangat penting. Pengertian beriman kepada jibit dan taghut di tempat ini. Apakah sebatas keyakinan di dalam hati atau mengikuti para pengikut jibit dan taghut meskipun dengan kebencian terhadap keduanya dan mengerti akan kebatilan keduanya? Jelas ya? Ini dari hal yang penting untuk diingatkan. Dan telah kita tegaskan pada pembahasan ayatnya bahwa ya, sekadar seorang itu bersepakat sama mereka, bersepakat dengan mereka, ini sudah masuk di dalam ketentuan ayat. Walaupun dia benci dan mengetahui kebatilannya, tapi bersepakat, dia diikutkan di dalamnya. Nah, kemudian yang kelima, ya, yang kelima, qauluhum innal kuffar alladziina ya'rifuna kufrahum ahda sabilan minal mu'minin. Ya, ucapan mereka, ya ini di ayat ya, bahwa orang-orang kafir, ya, bahwa pernyataan dari ahlul kitab itu, bahwa orang-orang kafir kaum musyrikin Mekah, bahwa jalan mereka lebih benar dari jalan orang-orang yang beriman. Ini ucapan mereka ini kekufuran ya. Iya, ucapan tersebut. Nah, dan ini beliau ingin ingatkan, sebab siapa yang menganggap bahwa jalan kaum kufar, kaum munafikin lebih bagus dari jalan kaum mukminin, maka ini dari kekufuran. Iya. Kemudian yang keenam, kata beliau, wahiyal maqsuda bitarjamah. Yang keenam, dan ini yang merupakan maksud dari judul bab. Anna hadza la budda yujada fi hadhihi al-ummah kama taqarrara fi hadits Abi Sa'id. Iya. Bahwa beriman kepada jibit dan taghut pasti akan terjadi di kalangan umat Islam sebagaimana yang diterangkan dalam hadits Abu Sa'id. Iya. Kemudian yang ketujuh, at-tasribi wuqu'iha, a'ni ibadat al-awsan fi hadhihi al-ummah fi jumu'in katsirah. Pernyataan Rasulullah bahwa akan terjadi penyembahan kepada berhala ini. Iya. Jelas ya? Dan ini kata beliau terjadi pada banyak jumu' katsirah dan sudah terbukti ya terjadi pada banyak generasi hal ini. Kedelapan perkara yang kata beliau, as-samin al-ajabul ujab. Khuruju man yadda'i an-nubuwah مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه في أمم كثيرة. Iya. Kata beliau yang kedelapan perkara yang amat mengherankan. Itu kemunculan orang yang mendakwakan dirinya sebagai nabi seperti Al-Mukhtar. Kita Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Bahwa dia ini mengucapkan kalimat syahadatain. Padahal dia mengucapkan kalimat syahadatain ya. Kemudian dia menyatakan bahwa dirinya masuk ke dalam umat Nabi Muhammad. Meyakini bahwa Rasulullah itu hak, Al-Quran itu hak. Iya. Padahal dalam Al-Quran diterangkan bahwa Muhammad adalah penutup para nabi. Kan ini ajib ya. Dari beriman katanya kepada Nabi, beriman kepada Al-Quran, padahal di dalam Al-Quran diterangkan bahwa apa? Nabi Muhammad penutup para nabi. Iya. Dan lebih menakjubkan lagi, walaupun demikian, ia dipercaya oleh banyak orang. Iya. Padahal kontradiksinya sangat jelas sekali. Al-Mukhtar ini hidup di akhir masa sahabat ya. Dan waktu itu, ya diikuti oleh banyak orang. Subhanallah. Iya. Kemudian yang kesembilan, kata beliau al-bisyara bi anna al-haqqa la yazulu bil kulliyah kama zala fima madha bal la tazalu alayhi ta'ifah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira bahwa kebenaran al-haq tidak akan dilenyapkan sama sekali sebagaimana telah terjadi pada masa lalu. Maksudnya sebelum masa Islam. Ya, tapi masih akan ada selalu sekelompok orang yang berpegang teguh dan membela kebenaran. Nah, ini dari keistimewaan umat ini. Nah, Taifatul Mansurah ini, iya,
penafsiran para ulama beraneka ragam. Ada yang mengatakan dia ahlul hadits, ada yang mengatakan dia ahlul fiqh. Iya. Dan ada yang mengatakan dia adalah sawadul a'zam. Iya. Sehingga kata Imam Ahmad, kalau mereka bukan ahlul hadits, saya nggak tahu lagi siapa mereka. Karena mereka ini yang menjadi lentera di tengah umat, yang menjaga umat di atas kebaikan. Kalau ada bid'ah, mereka yang menjelaskan. Kalau ada kebatilan, mereka yang membongkarnya. Iya. Dan inilah sifat dari At-Taifah Al-Mansurah, yang selalu menjaga umat. Kemudian yang ke-10, Al-ayatul udma annahum ma killatihim la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Ya. Suatu bukti yang sangat agung. Ya. Mereka ini walaupun sedikit, tapi subhanallah tidak tergoyah oleh orang-orang yang ingin mencela mereka dan menentang mereka. Ini sifat At-Taifatul Mansurah dan keutamanya. Walaupun sedikit, tapi mereka mampu menghadapi banyak orang. Dan itulah kebenaran. Ya, karena itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Kashfus Syubhat, ya seorang dari kalangan awam ahli tauhid, satu orang dari kalangan awam ahli tauhid, itu bisa mengarahkan 1000 dari ulama kebatilan. Ya, karena tauhid di kalangan para awamnya ahli tauhid, itu ilmu yang sangat kuat. Iya. Baik. Kemudian, dan ini menunjukkan pentingnya ilmu ya. Kemudian yang ke-11, anna dzalika syart ila qiyamis saah. Bahwa syarat ini hingga, ya kondisi ini hingga hari kiamat. Nah, kemudian yang terakhir, as-saniyata asyarata ma fihi minal ayatil azimah minha ikhbaruhu bi anna Allah zawalahu masyariq wal magharib. Ya. Nah, wa akhbara bi ma'na dzalika fa waqa'a kama akhbar bi khilafil junub wasyimal. Ya. Yang ke-12, beberapa bukti terbesar akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam hadis. Yang pertama, beliau memberitahukan bahwa Allah membentangkan belahan bumi barat dan timur serta menjelaskan makna itu. Kemudian terjadilah seperti pengabaran beliau. Iya. Nah, bahwa memang kekuasaan umatnya seperti itu. Berbeda dengan belahan selatan dan utara ya. Kalau kita lihat di peta itu dari belahan selatan dan utara, itu jarang di situ ada negara apa? Negara Islam atau negeri muslimin. Baik, kemudian yang kedua, wa ikhbaruhu bi annahu u'tiyal kanzain. Pemberitahuan beliau bahwa beliau diberi 2 simpanan yang berharga, yaitu milik Kisra dan milik siapa? Milik Romawi. Nah, kemudian Kisra dan Kaisar ya. Kemudian yang ketiga, wa ikhbaruhu bi ijabati da'watihi li ummatihi fitnataini. Ya, beliau mengabarkan bahwa Allah mengabulkan doanya untuk umatnya pada 2 hal. Ya. Wa ikhbaruhu bi annahu muni as-salisah. Dan beliau mengabarkan bahwa dia dilarang dari yang ketiga. Ya. Baik. Jadi 2 hal diberikan kepada beliau dari yang beliau minta. Iya. Yaitu umatnya tidak akan dibinasakan dengan paceklik. Itu diberikan ya. Demikian pula umat ini tidak akan dibinasakan oleh musuh mereka selain mereka. Ini juga dikabulkan. Tapi yang ketiga tidak diberikan. Sebab kehancuran mereka pada hal yang ketiga ini memang. Karena itu harus diwaspadai. Iya. Kemudian wa ikhbaruhu bi wuqu'is sayf. Dan beliau kabarkan akan terjadi pertumpahan darah. Wa annahu la yurfa'u idza waqa'. Dan beliau kabarkan bahwa tidak akan diangkat apabila hal tersebut terjadi. Wa ikhbaruhu bi ihlaki ba'dihim ba'dha. Dan beliau kabarkan bahwa sebagian dari umat ini akan membinasakan sebagian yang lainnya. Wa sabbi ba'dihim ba'dha. Sebagian mereka menawan sebagian yang lainnya. Wa khaufuhu ala ummatihi. Dan ini terjadi ya. Ya, di Aljazair kemarin itu Jemaatut Takfir, orang-orang takfir, mereka bersembunyi di atas gunung. Dia kafirkan semua kaum muslimin. Ya, bersembunyi di gunung. Mereka kalau turun dia tawan dari kaum muslimat, perempuan-perempuan dijadikan sebagai apa? Budak-budak mereka. Nah, ini terjadi ya seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sejarah di Bidayah dan Nihayah itu disebut banyak hal oleh Ibnu Katsir rahimahullah.
Iya. Baik. Kemudian di dalam pengabaran beliau juga, wa khawfuhu ala ummatihi minal aimmatil mudillina. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan terhadap umatnya kemunculan para pemimpin-pemimpin yang sesat. Iya, dan ini dari bahaya ya. Sangat besar telah kita uraikan ini. Wa ikhbaruhu bi dhuhuril mutanabbi'ina fi hadhihi al-ummah. Ya, demikian pula Nabi beritakan akan munculnya orang-orang yang mengaku nabi ya di tengah umat ini. Ya. Kemudian wa ikhbaruhu bi baqa'i taifatil mansurah, dan beliau beritakan akan selalu tetap adanya taifatul mansurah. Wa kullu hadza waqa'a kama akhbar. Setiap dari ini terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, ma'anna kullu wahidatin minha ab'adu ma yakunu 'anil uqul. Padahal setiap yang beliau kabarkan ini itu adalah hal yang tidak bisa diungkapkan oleh akal. Iya, jauh dari jangkauan akal manusia. Baik, kemudian yang ke-13, hasrul khawfi ala ummatihi minal aimmatil mudhillin. Kekhawatiran beliau terhadap umatnya hanyalah kemunculan para pemimpin yang menyesatkan. Maksudnya di sini Nabi ketika bersabda, wa inna ma akhafu ala ummati aimmatal mudhillin, sungguhnya aku hanya mengkhawatirkan. Jadi beliau kekhawatirannya beliau batasi pada pemimpin yang menyesatkan ini. Ya, ini betul bahaya yang sangat besar. Karena ini musuh dalam apa? Musuh dalam selimat. Kalau di luar umat Islam, ya umat Islam waspada. Yahudi dan Nasara paling tidak dia tahulah Yahudi dan Nasara. Ini subhanallah apa? Di tengah mereka. Dai-dai yang mengajak kepada pintu neraka. Du'atun ala abwabi jahannam. Sebagaimana dalam hadits Hudzaifah, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang terakhir, at-tanbih ala ma'na ibadatil awthan. Ya. Perlunya perhatian akan makna penyembahan kepada berhala. Nah, dan ini penting untuk diperhatikannya. Bahwa makna penyembahan kepada berhala, ya, itu bukan selalu bermakna dia sujud saja. Ya. Bukan selalu bermakna dia rukuk saja. Tapi masuk di dalamnya ikut menghalalkan apa yang dia halalkan, ikut mengharamkan apa yang dia haramkan. Ini masuk di dalam penyembahan kepada berhala. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, untuk sementara cukup dalam sini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.